sobat belajar sekalian, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Bertemu kembali bersama dengan Ibu Leti di sini. Hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Apa itu kearifan lokal? Bagaimana ciri-ciri, fungsi, dan contoh-contohnya, serta cara pelestariannya? Mari kita simak satu persatu. Kearifan lokal adalah gagasan atau pandangan hidup masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Ciri-ciri kearifan lokal. Ciri kearifan lokal yang pertama adalah menyatukan unsur budaya asing ke dalam budaya asli. Yang kedua, memberikan arah pada perkembangan kebudayaan. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan. Yang keempat, memiliki nilai dan moral. Yang kelima, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sobat belajar, fungsi kearifan lokal adalah yang pertama, melestarikan sumber daya alam. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada generasi selanjutnya. Yang ketiga, sebagai petuah yang berisi kepercayaan dan pantangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Yang keempat, melestarikan akhlak dan budi pekerti. Yang kelima, mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia. Nah, sobat belajar sekalian, mari kita lihat tentang bentuk-bentuk kearifan lokal, diantaranya meliputi tradisi, kesenian rakyat, dan juga tekstil yang dihasilkan. Kita lihat yang pertama tentang tradisi. Tradisi yang pertama adalah tradisi melompat batu yang berasal dari Nias, Sumatera Utara. Tradisi ini diikuti oleh kaum laki-laki yang akan beranjak dewasa. Tujuannya untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka telah pantas untuk dikatakan dewasa secara fisik. Dalam tradisi ini, mereka akan melompati batu setinggi 2 meter loh. Apabila mereka berhasil melompati batu tersebut, maka masyarakat Nias percaya bahwa mereka telah mendapatkan restu dari para nenek moyang dan leluhur mereka yang menjadi pelompat batu pada masa sebelumnya. Tradisi selanjutnya adalah tradisi melamang yang berasal dari Sumatera Barat, khususnya di daerah Padang. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi di mana para menantu akan melakukan kegiatan memasak nasi lemang secara bergotong royong. Nasi lemang merupakan nasi yang dimasak dalam ruas-ruas bambu. Setelah kegiatan memasak nasi lemang ini, mereka akan mengantarkan nasi lemang tersebut pada mertua mereka sebagai wujud rasa permintaan maaf atas segala kesalahan yang dilakukan selama ini. Selanjutnya adalah tradisi karapan sapi yang berasal dari Madura. Dalam tradisi itu diadakan sebuah perlombaan dengan menunggangi sapi-sapi loh. Biasanya tradisi ini diadakan menjelang musim menuai. Selanjutnya adalah tradisi membakar mayat atau yang dikenal dengan ngaben yang berasal dari Bali. Tradisi ini sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya, khususnya oleh umat Hindu yang berasal dari Bali. Dalam tradisi ini, umat Hindu percaya bahwa dengan membakar mayat, mereka akan menyucikan roh umat Hindu yang telah meninggal dunia dan mempercepat jasad mereka untuk kembali ke asal muasalnya. Yuk kita ke Toraja, Sulawesi Selatan. Di sana ada pemakaman tradisional, unik, dan juga religius. Ada beberapa tipe kuburan yang ada di sana. Coba kamu perhatikan pada gambar di atas. Ada peti-peti mati yang digantung di tebing-tebing bukit itu.
Ada juga peti-peti mati yang diletakkan di dalam goa. Ada juga peti-peti mati yang dimasukkan di dalam tebing batu yang sudah digali. Tujuan dilakukan kuburan di tebing batu adalah untuk menghormati berpulangnya seseorang melalui prosesi upacara pemakaman sesuai adat setempat. Patung-patung yang terletak di luar tebing batu itu memiliki makna tersendiri loh. Patung tersebut merupakan lambang kedukaan atau status sosial seseorang sesuai dengan semasa hidupnya. Patung ini disebut dengan patung tahu-tahu. Patung tahu-tahu tersebut merupakan kenangan dari keluarga. Dan untuk mendapatkan patung tersebut, keluarga duka harus mengorbankan 24 kerbau loh. Sementara satu ekor kerbau saja harganya sudah mencapai puluhan juta, bahkan ratusan. Kebayang kan berapa harga semua sapi? Kita menuju ke Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di sana, tepatnya di Lamalera, terdapat sebuah tradisi yang unik, yaitu berburu ikan paus loh. Tradisi ini disebut dengan baleo. Alat yang digunakan untuk berburu adalah paledang dan tempuling. Paledang adalah sebutan untuk perahu yang digunakan untuk berburu. Sedangkan tempuling adalah alat yang digunakan untuk menikam ikan paus. Tujuan dilakukan perburuan ini adalah untuk menjamin sumber pasokan pangan bagi seluruh desa selama 1 bulan. Aturan-aturan yang digunakan dalam tradisi ini yaitu yang pertama, dilarang berburu lebih dari 20 ekor ikan paus dalam 1 tahun. Yang kedua, paus yang diburu adalah paus yang tidak produktif lagi. Yang ketiga, tidak boleh memburu paus muda atau paus yang hamil. Jika aturan ini dilanggar, maka masyarakat Lamalera percaya bahwa hal tersebut akan mendatangkan malapetaka bagi seluruh kampung. Nah, dari Lembata kita menuju ke Kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Ada sebuah tradisi religius yang cukup mendunia yang terkenal dari Kota Larantuka yang disebut Semana Santa. Tradisi Semana Santa dilakukan setahun sekali oleh masyarakat Larantuka dan merupakan ritual keagamaan umat Katolik di wilayah tersebut. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan memohon berkat Tuhan untuk kota tercinta dan memohon wujud khusus bagi kaum peziarahnya. Dalam tradisi ini dilakukan 2 kegiatan. Yang pertama, prosesi laut pada siang hari dengan mengantarkan Tuan Ana ke Kota Larantuka menggunakan perahu-perahu dan juga kapal-kapal. Yang kedua, prosesi puncaknya terjadi pada malam hari, dilakukan dengan mengarak patung Tuan Ma dan Tuan Ana mengelilingi kota sambil berdoa. Tradisi ini tidak hanya menjadi wisata rohani bagi umat Katolik di wilayah tersebut, namun juga menjadi wisata rohani bagi seluruh umat Katolik yang ada di daerah lain di Indonesia, bahkan diikuti oleh turis mancanegara. Dalam pelaksanaannya, umat muslim yang ada di kota tersebut ikut berpartisipasi untuk menjaga keamanan dalam kegiatan tersebut. Selain tradisi, bentuk kearifan lokal yang lain adalah tekstil. Beberapa bentuk tekstil yang dihasilkan oleh anak bangsa antara lain batik, songket, dan tenun ikat. Batik merupakan kain yang dilukis dengan cairan lilin malam menggunakan alat yang bernama canting sehingga lukisannya bernilai tinggi. Batik dikenal sejak zaman kerajaan dan terus berkembang hingga sekarang. Awalnya batik hanya terbatas pada pakaian raja dan keluarganya.
Namun kemudian para pengikut raja yang tinggal di luar keraton menyebarkannya keluar. Batik adalah warisan budaya milik Indonesia yang telah ditetapkan UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. 3 daerah penghasil batik terbesar di Pulau Jawa adalah Solo, Pekalongan, dan Yogyakarta. Namun selain Jawa, ternyata ada loh batik-batik yang dihasilkan oleh beberapa wilayah di Indonesia. Contohnya Bali, Kalimantan, Papua, dan masih banyak lagi. Yang menjadi pembeda dari batik Jawa dan batik-batik yang lain di Indonesia adalah terletak pada motif dan makna yang tersirat dalam motif batik tersebut. Songket. Kain songket adalah kain tradisional khas Melayu, tepatnya dari Sumatera Selatan dan Minangkabau. Kain songket biasanya digunakan sebagai properti atau aksesoris pada tarian tradisional dan pada acara-acara resmi. Dalam perawatannya, kain songket jenis sutra tidak dapat dicuci, melainkan cukup diangin-anginkan saja. Sedangkan kain songket yang berbahan katun akan cepat luntur apabila terkena air secara berlebihan. Songket terbuat dari benang emas dan juga perak. Tenun ikat. Sobat pelajar sekalian, berbicara tentang tenun ikat, yang saya kenakan ini merupakan contoh tenun ikat yang berasal dari daerah Larantuka, khususnya dari daerah Waibalun. Bagaimana dengan contoh tenun ikat di daerahmu? Mari kita lihat beberapa contoh tenun ikat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tenun ikat Manggarai. Jika kita perhatikan, tenun ikat Manggarai biasanya memiliki ciri mempunyai warna dasar hitam, kemudian disulam dengan benang-benang berwarna-warni sehingga menghasilkan motif-motif berwarna-warni di atasnya. Tenun ikat Ende. Berbeda dengan tenun ikat dari Manggarai, tenun ikat Ende memiliki warna dasar coklat dan hitam, sedangkan motifnya berwarna kuning tua. Biasanya tenun ikat Ende memiliki motif belah ketupat, geometris, dan lurik-lurik. Tenun ikat Nagekeo. Coba kalian perhatikan gambar di atas. Tenun ikat Nagekeo memiliki motif dasar hitam dan selalu menjadi ciri khas dari tenun Nagekeo adalah setiap motifnya selalu berwarna kuning. Tenun ikat Maumere. Tenun ikat Maumere memiliki ciri khas pada motif-motifnya. Motif tenun ikat Sika Maumere adalah berbagai jenis hewan, geometris, dan lurik-lurik. Motif yang dibuat berukuran besar, di antaranya motif kuda, rusa, burung garuda, berbagai jenis burung, serta bunga yang berukuran besar. Tenun ikat berikutnya yaitu tenun ikat Larantuka. Tenun ikat Larantuka terdiri dari berbagai jenis motif, di antaranya motif bunga, geometris, dan lurik-lurik. Di daerah Waibalun misalnya, motif tenunnya lebih banyak didominasi oleh motif bunga. Motif Waibalun memiliki warna yang beraneka ragam. Dan untuk menambah kecantikannya, sarung tenun Waibalun tidak hanya dikombinasikan dengan berbagai warna benang, namun tenun ikat Waibalun juga dikreasikan dengan benang emas maupun benang perak di dalamnya. Motif Hobanage, Di daerah lain di motif Larantuka Ragiwoi, terdapat dan juga Dawo. yang mengkreasikan tenun ikatnya dengan kerang-kerang yang dijahit sedemikian rupa pada tenun ikatnya. Sobat belajar sekalian, adapun cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian dari kearifan lokal kita adalah yang pertama, mengenali dan mempelajari kebudayaan daerah. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah. Yang ketiga, napaktilas atau menelusuri kembali kebudayaan daerah
dengan cara mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada di Indonesia. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh dengan budaya asing. Yang kelima, memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan kebudayaan kita ke tanah internasional. Yang keenam, mengadakan festival budaya daerah untuk memperkenalkan kebudayaan kita pada generasi selanjutnya. Sobat belajar sekalian, demikian pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya.